Jadi nanti saat diskusi silakan dinyalakan. Oke. Nah, berkaitan dengan SNBP, ini sudah saya buatkan grupnya, mulai dari kelas 10, sudah ada kepala 33 untuk studi lanjut, yang mau masuk, silakan masuk. Terus selanjutnya di grup khusus yang mau ambil golden ticket, PPNS, sudah saya buatkan grupnya khusus, dan juga sebetulnya eligible ini. Sebetulnya masuk grup studi lanjut aja nggak apa-apa, cuma saya buatkan khusus grup eligible untuk tanya jawab diskusi. Karena seperti yang disampaikan Bu Eni tadi waktunya memang terbatas karena pekan depan Anda sudah ini UKK ya, sudah UKK sehingga pendaftarannya terakhir tanggal 18 itu harus sudah diselesaikan sebelum UKK. Nah, sebenarnya komunikasi via grup WA itu saya kira sebenarnya sudah cukup. Cuma memang ada beberapa hal yang grup itu harus saya kunci karena adanya yang ada pihak-pihak yang mengganggu, nggak bertanggung jawab. Itu memang saya kunci sehingga sampai pengerjaannya itu sampai nama kalian muncul di siswa eligible itu prosesnya panjang. Mulai dari pendaftaran sekolah dulu, sinkronisasi akreditasi sekolah, karena akreditasi sekolah itu penting. Kalau akreditasi sekolah A bisa mendaftar 40%. Dan kalau akreditasi itu tidak diupdate, yang daftar nggak bisa 40%. Datanya sudah saya share di grup. 40% dari jurusan. Jadi jurusan di perkapalan SMK 3 itu ada 6 ya. Permesinan itu dari kelas IPK dan TPM, kelistrikan itu dari TPTU dan KK, untuk otomotif itu dari TKR, untuk jaringan dan telekomunikasi itu TKJ, sedangkan untuk yang pengelasan itu satu satu kelas saja, PPK. Dan untuk konstruksi kapal ya, jadi kemarin ada tanya loh Pak, saya kan GRB kok jurusannya konstruksi kapal. Nah, Anda itu dalam satu rumpun jurusan yang namanya konstruksi kapal, bukan berarti itu anaknya KKB, bukan. Tapi konstruksi kapal satu rumpun itu terdiri dari jurusan atau kelas GRB 12, KKB 12, dan IK. Itu sudah ya, TPTU, TPM, TKL, AB1, IPK, IPK, GRB 3, dan sudah. Jadi ada 6 rumpun jurusan ya yang terdiri dari kelas-kelas tadi. Nah, saya diminta untuk melakukan ini pertemuan Google Meet karena memang ini berulang ya seperti masa COVID dulu. Masa COVID dulu 2020 sampai 2021 itu tidak bisa ketemu guru sama siswa. Tapi secara online, alhamdulillah tidak ada masalah dan yang diterima di perguruan tinggi dari tahun ke tahun juga banyak. Nah, maka dari itu bagi kamu yang magang baik di dalam Sidoarjo maupun di luar kota Sidoarjo, bahkan katanya ada di tengah laut sekarang posisinya di kapal. Nah, itu tetap pantau saja grup WA-nya. Nah, sebetulnya silakan diskusi di grup WA itu silakan saja ketika grupnya sudah saya buka. Dan tetap banyak sekali yang chat secara pribadi kepada saya. Jadi akhirnya ya saya tetap menjawab satu persatu. Dan yang ditanyakan ya itu saja sampai saya harus mengulang jawaban itu sekali lagi ke teman-teman kamu. Padahal ya kalau itu ditanyakan di grup, semua bisa mendengarkan pertanyaannya itu saja. Jadi jawabannya ya akhirnya mereka semua tahu. Cuma karena ini kok banyak yang chat, DM satu persatu, akhirnya ya
saya kehabisan tenaga dan waktu untuk menjawab satu persatu itu. Soalnya bisa dijawab di grup. Nah ini dengan adanya Zoom meeting ini, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, didiskusikan, silakan. Karena sebetulnya semua informasi sudah saya beritahukan di grup WA. Nah, sebagai pembuka, pertanyaan pembuka ini yang sudah saya tanyakan di grup tadi, ini kenapa kok belum ada yang ngisi link untuk pemilihan PTN bagi yang sudah finalisasi. Kalaupun yang belum finalisasi, silakan isi saja nama kelas, nanti ranking eligible-nya saya isikan. Kenapa rank eligible kemarin itu saya tampilkan nama saja karena untuk kenyamanan. Kalau yang mau tanya, sudah banyak yang tanya via chat, via DM itu. Sehingga sampai nama Anda muncul daftar siswa eligible tadi prosesnya panjang ya. Sampai ada yang tanya, Pak, kapan eligible datang? Kapan eligible keluar datanya? Padahal sampai proses itu Anda bisa bikin akun, bisa melihat pilihan PTN itu prosesnya sangat panjang ya. Kerjanya sangat lama dan banyak yang dikerjakan, mulai dari akreditasi sekolah, lalu pengisian kurikulumnya, lalu finalisasi nilainya, sampai ke seleksinya. Nggak semua anak yang milih SNBP masuk, karena apa? Nilainya itu dilihat dari yang tertinggi. Jangan kuotanya hanya 40%. Nah, ada yang bertanya loh, Pak, itu kok ada yang milih kerja, tapi kok dimasukkan? Karena itu untuk mengisi kekosongan kuota, terutama untuk jurusan-jurusan yang kosong. Ya, sedangkan yang kuota yang kurang itu, yang terbatas itu di komputer jaringan dan telekomunikasi, juga di konstruksi kapal yang 5 kelas itu. Peminatnya sangat banyak, sehingga hanya kuota yang 40% itu diambil siswa yang nilainya tertinggi. Sedangkan jurusan yang lainnya itu yang kuota kosong itu harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa kita upload. Makanya kuota yang kosong itu untuk jurusan yang peminatnya sepi itu dengan memasukkan nilai anak yang tertinggi, lalu ya nanti meskipun dia milik kerja, silakan mau online atau enggak diteruskan ya enggak apa-apa. Yang penting kuota terisi sehingga yang milik SNBP itu tetap bisa mengisi di situ. Terus yang kedua itu Kit Kuliah, itu sudah ada webnya, silakan mengisi di Kit Kuliah tersebut. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Dan yang ketiga Golden Ticket PTNS sudah ada grupnya. Dan karena penutupan itu Senin dan sekarang harus dibuat surat rekomendasinya, Anda yang sudah menyiapkan scan sertifikat juara ya, silakan disiapkan nanti Anda upload di email ya. Saat itu harus Senin dan surat rekomnya. Nah, ini sedang saya buatkan dan harus ditandatangani kepala sekolah juga. Makanya ini di sela-sela waktu ini ada Zoom meeting dulu, nanti selesai Zoom meeting saya lanjutkan kembali untuk pembuatan surat rekom. Ya sementara itu saja dari saya kembalikan ke Bu Heni untuk sesi tanya jawab. Silakan mengajukan jari ya Bu Heni. Nggih, Nanti Pak. satu persatu ya Nggih. yang di unmute ya, monggo. Silakan Bu Eh, Heni. nggih, terima kasih Pak Daniel atas penjelasannya. Saya harap di sini anak-anak mengerti dengan apa yang dijelaskan dengan Pak Daniel. Mengingat waktu juga kita hanya terbatas 40 menit, barangkali ada pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan silakan. Berapa pertanyaan Pak Daniel? Ya tiga dulu aja Bu Heni. Oke, silakan. Ya Tiga pertanyaan. Sesi pertanyaan kami buka. mungkin nanti kalau mau dilanjutkan waktu jam istirahat
mungkin anak-anak kerja ya setelah Jumatan ya, silakan cuma eh, monggo Kak, ada yang mau ditanyakan atau saran ya silakan. Nggak ada yang unjuk jari, ada Bu ini. Yang resen, yang Tidak resen ada, nggak? tidak ada yang rese. Mungkin, Nggak ada yang resen. Ya coba saya lihat chat aja, lihat J, chatnya nggak. tidak ada chat. Nah, atau barangkali kurang bertanya, pengen bertanya, silakan di chat aja. Barangkali untuk malu bertanya dan tunjuk jari, silakan langsung pertanyaan ditulis di chat. Ya. Mumpung di sini eh, barangkali unek-uneknya pengen tanya atau apa seputar tentang SNBP eligible akun karena kan pembuatan akun sudah ditutup ya. Jadi pembuatan akun itu tidak hanya siswa yang SNBP saja. Siswa SNBT pun juga harus membuat akun diwajibkan. Nah, baik jalur SNBT, Mandiri, prestasi OSIS semuanya harus membuat akun. Baik Ya, anak-anak, nggih, yang SNBP pembuatan akunnya sudah selesai. nggih. Nanti setelah pengumuman SNBP, SNBT-nya dibuka. Itu biasanya rentang waktu sebelumnya beberapa hari udah untuk pembuatan akun SNBT. Karena bisa dipakai juga untuk yang siswa alumni tahun kemarin yang gap year daftar tahun ini. Nggih, Pak. Baik anak-anak, barangkali yang bertanya dipersilahkan. Kami membuka sesi pertanyaan atau ditulis di kolom chat. Bu, izin bertanya. Oke, nama sama jurusan? Saya Aura Candia dari 12 DRBK 1. Ya. Absen 7, izin menanyakan. Jika kita untuk pendaftaran SNBP itu untuk anak yang daftar Golden Ticket, apa nunggu pengumuman GT dulu atau bisa daftar SNBP? Golden ticket. Jadi Atau, sebelum pengumuman gitu. oh, oke. Daniel, Terima kasih. terima kasih Mbak Aura dari 12 DRBK 1 ya, nomor absen 7. Nah, nanti ya ada nilai sendiri kalau ada absennya ya. Oke, untuk Pak Daniel ini langsung dijawab atau kita tampung sampai 3 karena waktu nggih, kirang 9 menit. Waktunya kurang berapa menit, Bu? 9 menit, Pak. Oh, oh, iya nanti apa dilanjutkan. Ya langsung J. aja tak jawab untuk Aura ya. J. Gini, karena Golden Ticket itu ditutup hari Senin, tanggal 10 ya. Pastikan kamu sudah memilih PPNS-nya. Jadi, kalau umpamanya kamu memilih PPNS, ya, ya menunggu eh, surat rekomnya dulu dari saya. Nanti saya share di grup, ya. Tetapi kalau kamu SNBP memilih yang lain, ya, tidak perlu menunggu, menunggu surat rekom, maksudnya. Ya, kalau memilih PPNS. Dalam memilih PNS, umpamanya ternyata diterima golden ticket ya, Alhamdulillah. Kalau ternyata milih PPNS, sudah upload surat rekom, sertifikat, ternyata nggak masuk, ya mungkin jalur yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Jadi kalau milih SNBP silakan, tidak perlu menunggu pengumuman yang golden ticket. Tapi biasanya golden ticket itu diumumkan nanti sebelum pengumuman SNBP-nya itu. Bagaimana Mbak Aura, apakah penjelasan dari Pak Daniel sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Oke, Pak Daniel. Oh iya. ya. Ini Pak, di chat ada yang bertanya, Denis Aulia dari kelas 12 DRBK 2. Indeks sekolah kita tahun ini berapa ya Pak? Iya, pertanyaan tentang indeks. Mbak siapa?
Itu Denis Aulia dari kelas 12 DRBK 2. Indeks ya, mengenai indeks itu perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kemarin contohnya saya sosialisasi dapat sosialisasi di ITS ya. Itu mereka hanya bilang mengatakan bahwasanya untuk SMK 3 ada indeksnya di situ. Jadi kemungkinan besar peluangnya diterima itu berapa itu perguruan tinggi yang menentukan. Kalau umpamanya kamu tahu indeks itu dari web-web atau dari channel-channel yang beredar di sosial media, silakan kamu bisa lihat enggak di situ. Tapi mengenai pernyataan itu indeks itu yang punya perguruan tinggi. Ada UNER, ada ITS itu beda-beda. SMK 3 itu masuk indeks di situ ranking berapa urutan berapa itu beda-beda. Dan tiap tahunnya berubah karena jumlah sekolah, jumlah siswanya yang diterima itu beda di situ. Tetapi yang jelas untuk bisa masuk SNBP itu ada beberapa formula atau beberapa jurus. Di YouTube saya itu ada mengenai nilai akreditasi sekolah dan juga akreditasi perguruan tinggi. Karena tidak mungkin perguruan tinggi itu mengambil semua anak-anak yang pinter-pinter dari sekolah A. Dari Surabaya saja itu tidak mungkin. Ya kalau perguruan tinggi hanya mengambil siswa dari kota-kota besar, anak-anak yang pinter, justru akreditasi perguruan tinggi itu akan turun. Perguruan tinggi itu diwajibkan untuk mengambil siswa dari berapa provinsi itu di Indonesia? 34 tuh ya, Bu Eni. Jadi harus merata itu ada siswa dari berbagai provinsi. Kalau perguruan tinggi hanya mengambil anak-anak pinter dari SMA, dari kota, itu malah akreditasi sekolah itu malah turun. Makanya Alhamdulillah SMK 3, SMK ya, level SMK masih diterima, level Sidoarjo diterima itu ya, Alhamdulillah. Yang mana indeks silakan. Apa kalau Anda tahu menemukan itu di channel mana, coba ditunjukkan. Tapi setahu saya dari per kampus itu beda kan enggak diperlihatkan ke saya. Monggo. Sudah gitu. Anjir. Oke, baik Pak Sanil. Jadi anak-anak untuk pertanyaan indeks itu yang menentukan itu PTN. Jadi indeks setiap tahun itu berbeda ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir dari Hafid Arsil kelas 12 DRBK 2. Sepertinya ini yang tanya rata-rata siswa DRBK Pak, jurusan DRBK. Nggih. Ya, Eh, mungkin lagi luang juga waktu makannya. nggih. Oh, nggih. Pertanyaannya, apakah sertifikat seperti Kejurprov dapat dilampirkan dalam pendaftaran SNBP? Kemudian, sertifikat jenis apa yang dapat memperkuat penilaian untuk masuk ke universitas? Seperti itu, Pak Daniel. Ya, oke. Selama di kolom itu, di web itu ada kolom unggah sertifikat, masukkan aja sertifikat